Kajian makanan halal dan haram. Anggota kelompok Widi Astuti, Astriswi Sulani, Maya Dayanti Ayurieem, FERRIS Aulia Rahma, Masyita Agriventi. Pengertian makanan merupakan kebutuhan yang diperlukan manusia kelangsungan hidupnya. Al-Quran memberikan petunjuk tentang makanan bergizi dengan istilah halalan thayyiban. Halal adalah syarat pertama makanan bergizi menurut Al-Quran yang mengandung arti ganda yakni tidak diharamkan fikih dan diperoleh dari nafkah halal atau tidak melanggar hukum. Dan thayyiban yang artinya baik. Dalam artian makanan tersebut termaksud makanan yang sehat, proporsional dan aman. Makanan menurut kesehatan, makanan adalah zat atau bahan tertentu yang memiliki unsur kimia sehingga tubuh dapat mengolah menjadi zat gizi yang dibutuhkan. Secara biologis makanan berguna dalam memenuhi syarat zat gizi yang diperlukan oleh tubuh seperti karbohidrat, protein, lemak, serta vitamin dan mineral agar tubuh dapat memenuhi fungsi fisiologisnya. Syarat makan halal, suci dari najis dan hal-hal yang diharamkan, aman dan jauh dari mudarat, bersifat tidak memabukkan, didapatkan dengan cara disembelih sesuai dengan syariat di dalam agama Islam, untuk bahan makanan berupa daging. Makanan yang diharamkan dalam Al-Quran. Konsep Islam mengenai makanan sama dengan konsep yang lain yaitu dalam rangka menjaga keselamatan jiwa, raga, dan akal. Makanan memiliki dampak yang besar dalam kehidupan seseorang, baik itu makanan halal maupun yang haram. Seseorang yang setiap harinya selalu memakan yang halal, maka akhlaknya akan baik, hatinya akan hidup, menjadi sebab dikabulkannya doa, dan bermanfaat untuk akal serta tubuh. Macam-macam makanan haram. Bangkai. Apabila mati secara tiba-tiba bisa jadi dikarenakan hewan tersebut berpenyakit dan bisa mengandung bakteri, virus berbahaya. Darah. Memiliki kandung zat besi karena itulah menjadi salah satu darah yang berbahaya untuk dikonsumsi. Babi. Inang parasit dan penyakit berbahaya bagi manusia. Minuman keras. Alkohol keras meskipun jumlah sedikit, tetap dapat menyebabkan stimulasi pada organ. Dalil tentang makanan halal dan haram, sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan hewan, yang disembelih dengan menyebut nama, selain Allah. An-Nahl, 115. Sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan daging binatang yang disembelih dengan menyebut nama, selain Allah. Al-Baqarah, 173. Penyembelihan hewan dikategorikan menjadi dua macam yaitu oleh dikonsumsi dan tidak boleh dikonsumsi. Hewan yang boleh dikonsumsi akan menjadi halal apabila melalui penyembelihan yang sesuai syariat Islam. Namun jika tidak disembelih atau penyembelihan tidak sesuai syariat, maka masuk dalam kategori bangkai yang haram dikonsumsi. Hasil wawancara. Pertanyaan nomor 1. Apakah cara mendapatkan makanan seperti membeli, menyembelih dan lainnya berpengaruh terhadap halal atau haramnya suatu makanan atau minuman? Mengapa demikian? Jawab. Berpengaruh. Karena salah satu makanan kenapa disebut halal karena didapatkan dengan cara yang halal. Salah satu caranya yaitu bisa dengan membeli, bekerja, dan bisa dari pemberian orang. Jadi makanan yang disebut halal berarti yang melalui proses dengan cara yang baik. Selanjutnya menurut Kak Umar, siapa saja yang boleh atau harus mengonsumsi makanan halal? Apakah hanya orang beragama Islam atau orang yang beragama lain juga dianjurkan? Jawab. Ada dua syarat yaitu thayyibat yang berarti memberikan efek baik untuk tubuh sedangkan halalan yang berarti didapatkan dengan cara yang baik. Jadi makanan yang halal boleh dikonsumsi sama siapa saja karena dianjurkan memakan makanan halal. Pertanyaan ketiga. Apakah suatu produk yang tidak terdapat logo halal MUI termasuk haram? Jawab. Untuk bisa mendapatkan logo halal itu sendiri butuh proses, harus lewat rekomendasi dulu yang tentunya ada birokrasi. Jadi kalau ada makanan yang tidak berlogo halal boleh tidak dimakan. Kalau kita meyakini makanan itu halal boleh kita makan, meskipun tidak ada logo halalnya. Selanjutnya bagaimana tanggapan Kak Umar tentang makanan haram seperti restoran yang menjual daging babi dan minuman keras legal? Jawab.
Kembali lagi di mana kita tinggal di Indonesia yang mayoritasnya itu adalah agama Islam dan kita di Indonesia diajarkan untuk toleransi dan di dalam agama Islam juga diajarkan saling memahami dan menghargai agama lain. Selanjutnya mengapa budaya mabuk bagi sebagian umat muslim masih sangat sulit untuk dihilangkan? Jawab. Karena mau bagaimanapun kita menindaklanjuti hal tersebut karena itu bisnis mereka jadi banyak hal yang ada di balik itu tidak hanya minuman saja. Untuk menghilangkan budaya tersebut cukup sulit. Karena bagi uang orang muda penasaran ingin mencoba hal tersebut. Selanjutnya menurut Kak Umar bagaimana hukumnya orang Islam jika memakan masakan kopi non-muslim apakah tetap halal atau justru tidak diperbolehkan? Jawab, boleh. Karena banyak juga yang tidak sadar tokoh-tokoh yang sering kita kunjungi misalnya gacoan belum tentu chefnya muslim semua mungkin ada yang non-muslim. Jadi selama tidak mengandung unsur keharaman dan kita tidak tahu pasti chefnya boleh. Pertanyaan terakhir di era sekarang bagaimana penerapan budaya memakan makanan halal dan menghindari mengonsumsi makanan haram apakah sudah terlaksanakan di kalangan masyarakat khususnya daerah sekitar Kang Umar tinggal jawab, ya. Di daerah tempat kakak tinggal orang budaya makanan halal itu sudah cukup bagus artinya mereka tahu mana yang boleh dan yang tidak boleh dimakan. Misalnya daging yang dimakan ikan, kambing, sapi, ayam dan lain-lain. Tetapi banyak juga contoh yang boleh tidak makan tupai, kalajengking, seafood di situ ada perbedaannya yang membolehkan dan tidak membolehkan.